Hai, jumpa lagi di MUA Community Channel. Hari ini di acara talk show kami kehadiran seorang Ketua Yayasan Penyelenggara Sertifikasi Profesi dari Yayasan Anugerah Angkasa Sudarsono. Bapak AA, kita panggilnya Bapak AA ya. Selamat datang Bapak, apa kabar? Iya, terima kasih Bu Lili, kabar baik sekali. Kabar baik, luar biasa. Luar biasa, selalu luar biasa ya Pak Iya. ya. Ini banyak banget nih obrolan yang mungkin kebetulan lagi banyak diperbincangkan nih Pak mengenai ya. Jadi hari ini kita akan membahas konten mengenai pentingnya sertifikasi profesi di Indonesia pastinya, dan jangan lupa simak terus obrolan kita sampai akhir, mudah-mudahan akan memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Khususnya untuk para makeup artist nih Pak. Jadi sekarang ini sedang diperbicarakan mengenai apa sih sertifikasi MUA gitu ya Pak. Betul. Monggo silakan sedang Pak. booming. Iya betul. Yang pertama saya sampaikan adalah tujuan dari yayasan kami menyelenggarakan sertifikasi makeup artist dan sertifikasi profesi lainnya Bu. Jadi bukan hanya makeup artist saja, tapi yang booming selama 1 tahun terakhir ini adalah makeup artist di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke negara tetangga. Ya. Tujuan yang pertama adalah untuk menjadikan seorang makeup artist memiliki legalitas sebagai pengakuan dari pemerintah. Seperti itu. Tapi yang lebih lagi karena kami menyelenggarakan melalui pelatihan 1 hari. Jadi mereka setelah mengikuti pelatihan baru sertifikasi. Dengan demikian ada perubahan. Ada perubahan sikap, ada penambahan ilmu, ada pengetahuan juga bertambah, termasuk yayasan juga, wawasan juga akan bertambah. Oke, berarti itu tujuan pelaksanaannya itu ya Pak ya? Betul. Oke, lalu benefit nih Pak, benefit kalau kita memiliki pengakuan ya Pak ya, bahwa kita sudah mengikuti uji pelatihan dan juga sertifikasi. Ya. Betul. Benefitnya yang paling penting adalah di era globalisasi ini, di mana pasar menjadi bebas, masyarakat ekonomi ASEAN, jangan sampai nanti makeup artist dari luar negeri bekerja di Indonesia. Sementara makeup artist Indonesia sendiri hanya menjadi penonton. Karena mereka yang dari luar negeri sudah memiliki legalitas dari negaranya. Sementara di kita kan baru sebagian yang memiliki, jadi jangan sampai kita menjadi penonton di negara sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa makeup artist itu suatu profesi yang bisa disamakan dengan profesi lain, contohnya dokter, pilot, pengacara, bahkan pegawai negeri sipil, babysitter atau doorman yang membukakan pintu di hotel, itu juga ada sertifikasinya. Masa seorang makeup artist yang begitu keren-keren tidak ada sertifikasinya? Gitu maksud saya. Intinya apapun profesinya kita butuh pengakuan lah ya secara resmi accountable, ya Pak. Berarti kita dapat dipertanggungjawabkan pekerjaannya. Oke. Terus kalau boleh tahu siapa sih yang boleh menyelenggarakan kegiatan ini Pak? Untuk penyelenggaranya ya. Kalau secara resmi ya mungkin Yayasan Anugerah Angkasa Sudarsono di bawah pimpinan saya, tetapi saya selalu berpartner dengan siapapun, di mana sudah 63 kali penyelenggaraan di Indonesia, diawali pada tahun 2018. Bulan Juni pertama diadakan, ya, 1 tahun lebih Bu. Sudah mulai gencar ya Pak? Sudah mulai gencar, dan sudah 63 kali penyelenggaraan. Alhamdulillah sukses dan tanggapannya positif, baik dari pemerintah maupun dari makeup artist itu sendiri. Ya, karena memang kita semua perlu ya Pak ya. Betul. Apalagi memang kita sebagai berprofesi gitu ya, memang kalau boleh itu
persyaratan gitu Pak mengikuti itu siapa aja yang boleh ikut gitu Pak? Yang mengikuti sertifikasi? Iya, dari awal sudah Usia ada batasan mungkin? tidak Atau ada, Bu. Nggak ada ya? Sebagai pencetus sertifikasi profesi makeup artist ini, saya berupaya untuk memudahkan mereka. Oke. Pertama karena mereka sudah lama tidak sekolah, Iya. sudah lama tidak menghafal. Iya. Jadi saya lebih memorientasikan bahwa pelatihan itu dan sertifikasi itu lebih pada tes lisan. Oke. Jadi berarti hafalannya nanti- nggak banyak hafalannya. Baik. Jadi ada tes lisan, ada praktek, Oke. walaupun ada tes tertulis tapi tidak banyak dan tidak menyulitkan karena 1 hari sebelumnya sudah diarahkan seintensif mungkin. Oh, berarti 1 hari full, Full diadakan pelatihan panduan ya Pak? untuk hari esoknya. Untuk hari kedua Betul, kita untuk hari ada kedua. mengikuti ujiannya gitu ya Betul, Pak? betul. Itu badan resmi yang mengeluarkan sertifikatnya itu siapa Pak? Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh kebetulan Presiden Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi mengatakan pada saat sosialisasi sertifikasi itu bahwa setiap profesi harus disertifikasi. Oke. Setiap profesi harus memiliki legalitas berupa sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi melalui LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang ada beberapa untuk makeup artist ini banyak sekali LSP-nya. Begitu ya Pak? Tergantung apa yang dibutuhkan oleh makeup artist itu sendiri. Ada yang bridal makeup, ada yang day makeup, ada yang stage makeup. Tetapi untuk saat ini mereka lebih berorientasi pada bridal makeup artist. Lebih banyak itu. Lebih banyak karena income-nya juga lebih besar. Oh begitu. Amin amin ya. Lalu ruang lingkupnya sendiri Pak sebesar apa sih? Maksudnya sebanyak apa Ruang sih? lingkup Bisa dijabarkan. sertifikasi Iya. atau khusus untuk makeup artist saja? Mungkin karena teman-teman di sini Khusus adalah makeup artist ya? boleh. Ruang lingkupnya bisa mengambil facial, Oke. facial sebagai sertifikasi facial, Oke. sertifikasi makeup sehari-hari, Oke. sertifikasi makeup panggung, dan lebih lagi yang saya sedang boomingkan sekarang adalah sertifikasi bridal makeup. Jadi untuk pengantin, mereka orientasinya kan menjadi makeup artist itu untuk menjadi perias pengantin. Iya, Itu betul. kembali ke income yang lebih besar daripada makeup lain. Oh. Nah, tetapi setelah ini bahkan sudah berjalan, ini sudah ketiga kalinya, terakhir di Samarinda, saya sudah mulai merintis sertifikasi untuk pemangkas rambut, barber. Oke, banyak juga tuh ya Pak, Banyak gitu ya, Pak, peminatnya ya? dan mereka yang meminta. Oh. Mereka yang meminta di daerah-daerah bahwa menginginkan pemangkas rambut, tukang cukur itu disertifikasi sama dengan profesi lain. Betul. Terus kalau jangkauan wilayahnya sendiri gimana Pak? Ini Jangkauan wilayah untuk Iya. menyelenggarakan Iya, itu di seluruh Indonesia dan bahkan berarti di roadshow ya Pak ya? Iya, sampai ke negara-negara tetangga. Ada di Kuala Lumpur pernah, di Timor Leste juga pernah. Dan itu nanti semua peserta mendapatkan buktinya itu bentuknya sertifikat begitu Sertifikat, sertifikat Oke. Yang dari ada, BNSP. ada lambang khusus gitu? Ada lambang Garuda emas. Garudanya emas, bukan Garuda cetakan biasa. Oke. Berwarna emas. Ya ada mungkin di paling atas gitu ya Pak Betul, ya kita betul. lihat ya itu Betul. selama ini berarti sudah banyak yang pegang sertifikasi BNSP untuk profesi yang lain ya Pak? Alhamdulillah sudah dalam tempo 1 tahun sudah 1.269. Oke. Iya, jadi Lumayan hampir banyak ya. sebulan hampir 100. Padahal Bu. baru setahun baru, berjalan ya Pak baru ya? setahun lah ya. Ininya intennya di tahun terakhir 2019 ini. Oke. Dan kesadaran teman-teman juga mungkin sudah mulai tumbuh ya Betul. Pak bahwa mereka butuh pengakuan Iya, resmi membutuhkan. begitu Jadi ya. sertifikat itu menjadi suatu kebutuhan. Oke. Tapi saya mempersyaratkan tidak ada seorang pun peserta sertifikasi yang tidak melewati pelatihan. Oke. Jadi Wajib tujuannya ya, bukan Pak, ya? semata-mata mendapatkan sertifikat itu sendiri. Baik. Jadi sertifikasi ini adalah merupakan suatu alat, tetapi yang lebih penting adalah penyampaian materi yang saya susun, Baik. saya serahkan ke BNSP Oke. dan juga ke Kementerian Tenaga Kerja. Oh, ya. Jadi Siap, tanpa siap. pelatihan kami tidak bisa menerima hanya hari kedua. Jadi hari Berarti pertama dia harus dilampaui, mengikuti betul, kedua hari pelatihan tersebut dulu. ya pelatihan ya. Oke, terus Pak kan tadi disampaikan banyak pilihan gitu. Banyak Berarti pilihan, Bu. setiap tema ya berarti ya Pak ya. Iya, Setiap ada tema, tema, itu kita ada tema. harus mengikuti pelatihan dan ujiannya Iya. sekaligus ya. Untungnya untuk peserta yang mengikuti pelatihan ini,
siapapun yang ikut bisa mengikuti sertifikasi dengan tema yang berbeda-beda. Oke. Pelatihannya cukup sekali karena ilmu yang saya sampaikan mencakup keseluruhan. Oh, oke. Berarti Sampai makeup fantasi, pelatihannya Bu. cukup sekali, tapi sertifikasinya Bisa makeup ikut beberapa, panggung, betul. bisa makeup bridal, Bisa ataupun fantasi, sehari-hari atau fantasi. betul. Oh, Bisa fantasi makeup atau karakter makeup. oke. Berarti setiap peserta nantinya bisa mengikuti Bisa, kembali ya, Pak ya. Oh, karena saya oke. membuat satu buku panduan makeup artis untuk semua kompetensi makeup. Oke, oke. Nah, ini masih ada sih pertanyaan lagi ya Pak, Iya. karena teman-teman tuh juga masih bingung membedakan sertifikat biasa dengan sertifikat Betul, karena selama ini ada ujian BNSP. lain, Bu. Betul, ya. Jadi teman-teman kalau untuk gabung nih Pak, memang nggak ada persyaratan bahwa dia harus lulus sekolah apa, atau mungkin lulus SMA kah, atau mungkin ya Pak Iya. harus kuliah atau apa gitu nggak ya? BNSP mempersyaratkan pesertanya cukup bisa baca dan tulis. Oke, Tapi tidak ada sekarang yang tidak sekolah, Bu. betul. Minimal SMA mereka. Gitu ya. Dan harus punya KTP ya Pak? KTP wajib. Wajib, Karena ya? Oke. kita menggunakan nomor induk kependudukan itu yang sangat penting. Oke, Betul. boleh. Ini mungkin Pak sendiri punya apa ya masukan atau memberikan motivasi nih buat teman-teman makeup enthusiast gitu, Iya. karena selama ini banyak sekali teman-teman yang berusaha untuk mencari tahu gitu Betul, ya, bahkan betul. mengikuti pelatihan-pelatihan di banyak tempat nih Banyak Pak. tempat, Gitu. betul. Jadi mungkin Bapak bisa cerita di mana kita bisa mengikuti pelatihan ini? Ini khusus karena saya kerjasama dengan Ketua MUA Community. Kita khusus saja untuk MUA Community. Bahwa jangan jauh-jauh ya, daftarnya di Gitu ya? Bu Lili saja. Bisa ya Pak ya? Kita bisa diadakan rutin secara berkala. Iya, Mungkin kayaknya 2 kita bulan perlu sekali deh, Pak, atau 3 benar. bulan sekali, Betul. tergantung kebutuhan. Karena sertifikasi ini tidak ada kapan harus diadakan, kapan tidak boleh, kapan saja boleh, Bu. Bisa ya Pak? Selama ada peserta, kita lakukan. Nah, itu berarti teman-teman ada kesempatan untuk kita bersama-sama mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi. Jadi yang mungkin di Jakarta ya Pak ya, bisa mengikuti Boleh, di kegiatan mana di Jakarta. saja. Bahkan yang dari luar kota juga boleh ya Boleh Pak? di luar Jawa, Bu. Luar Jawa Luar ikut di Jawa, Jakarta pun betul. tidak apa-apa ya? Boleh. Atau MUA Community-nya yang Kita roadshow. berkunjung ke luar Jawa. Insya Allah. Ya, Bapak ada mungkin tambahan dari Bapak nih, penyemangat buat teman-teman apa nih? Ya. Menurut testimoni mereka, Iya. setelah mengikuti pelatihan dan sertifikasi, menjadi bertambah pengetahuan sudah jelas, Bu. Oke. Saya juga menyampaikan etika profesi sebagai makeup artist. Oke. Jadi tidak ada artinya seorang makeup artist hanya jago secara psikomotoriknya saja, Oke. tapi soft skill-nya juga dia harus mendalami. Bagaimana bersikap sebagai seorang makeup artist profesional, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berpakaian, dan bahkan bagaimana cara berdiri pada saat kita demo atau mengajar. Itu nanti semua diajarkan Ada di pada hari pertama, Bu, itu ada, ya, Pak? ya. Oke. Nah, testimoni yang lainnya adalah mereka lebih percaya diri katanya setelah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat. Tetapi tentang apakah setelah sertifikasi itu menjadi laku atau tidak, jobnya mesti bertambah atau tidak, itu kembali pada dirinya sendiri. Iya, dari kan ada servisnya bagaimana, teknisnya seperti Ya, apa. dijalankan nggak betul, waktu kita iya, mengikuti pelatihan diaplikasikan itu ya? tidak di lapangan. Setuju. Dan hasil make upnya tentu saja, Bu. Pasti, betul. Dan ya apa Pak, kegiatan-kegiatan yang Bapak selenggarakan ini pasti didukung sepenuhnya oleh ini melibatkan siapa aja Pak? Misalnya apakah penguji khusus kah Betul, atau betul. siapa Pak? Boleh kasih Jadi gambaran? saat ini saya bekerja sama dengan LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Kohespa. Oke. Jadi asesor-asesor atau penguji yang kami datangkan adalah asesor yang tergabung di dalam LSP Kohespa itu dari Surabaya. Oh. Dimanapun acaranya diselenggarakan, asesornya dari Surabaya. Oke, dan saya lihat di setiap kegiatan ada juga demo ya Pak, demo makeup Demo yang makeup, betul. dibawakan oleh makeup artist yang sudah tersertified ya Pak. Tapi perlu Sudah dicatat, Bu, Iya. demonstrator yang kita undang di situ bukan mengajarkan makeup lagi. Oke. Karena persyaratan utama adalah si peserta sertifikasi itu sudah mampu melakukan makeup, bukan baru belajar makeup. Betul. Bukan lulusan
kursus mikap bukan. Tapi Sudah sertifikasi profesi, profesi. ya, Pak? Oke. Paling tidak ya pernah dibayar untuk pagar ayu, Oke. untuk wisuda itu kan profesi. Tidak harus dia merias pengantin, tidak Tidak harus usah, ya, Pak. Penting dia tidak sudah usah. pernah. Persyaratan minimal Oke, pernah melakukan kegiatan rias wajah, baik. dibayar, bukan hobi. Oh, memang sebagai profesi sah. Jangan Nggak gratis. dibayar gimana ya? Iya, iya. Siap. Ya Pak, tadi kan Iya, Bu. disampaikan bahwa kita pelatihan itu di hari pertama ya. Iya, hari Pak. Lalu pertama yang kedua full adalah day. full day dari Full day. pagi kira-kira jam 8 sampai jam 6 gitu. Iya, jam Kurang lebih. 17, Bu. Jam 17. Oke, baru hari keduanya Betul. ujian. Itu isinya apa aja sih Pak hari pertama itu? Jadi biar Iya. nggak penasaran nih, ilmu apa yang bakal di-share di Iya. hari pertama? Dalam setiap pendidikan, pembelajaran, baik itu formal maupun Iya. non formal, selalu ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Oke. Yang pertama adalah knowledge, ilmu pengetahuan dari makeup artist itu sendiri. Yang kedua adalah skill, secara psikomotorik dia bisa mengerjakan dan melakukan makeup dengan baik dan benar. Benarnya itu yang paling penting. Betul. Kalau makeup sudah baik, semuanya sudah bisa baik, Bu. Tetapi baik dan benar itu belum tentu bisa. Ya. Yang terakhir adalah attitude. Jadi sekali lagi bahwa attitude itu tidak kalah pentingnya dengan psikomotorik dan knowledge atau ilmu pengetahuan. Oke. Insya Allah lengkap, Bu. Dan itu semua ditanyakan menjadi persyaratan inti dalam sertifikasi Oke. yang akan ditanyakan oleh asesor. Jadi antara saya sebagai trainer, peserta dan asesor ilmunya sudah satu. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Baik. Dan itu Seperti yang itu. diujikan di hari kedua. Iya, semuanya ada di hari pertama. Oke. Sudah lengkap. Dan tidak menyulitkan kan ya Pak ya? Takutnya teman-teman yang ngerasa kayaknya aduh ini ujian yang Selama ini tidak Enggak ada ya. yang kesulitan. semua Tidak gampang ada. lah ya Pak. Tapi Selama tidak kita menjamin menguasai. Oke. bahwa semua peserta mendapatkan sertifikat. Iya. Tergantung dari dirinya sendiri. Pada saat diuji tadi. Pada saat diuji, yang pertama tidak menyontek, yang kedua walaupun tidak bisa jangan ngaku tidak bisa. Kan asesmen mandiri, Bu. Ya, Kalau intinya dirinya memang sendiri, kita harus siap gitu sudah ya Pak. Jadi ya siap, pasti betul. harus bisa ya Pak. Kalau memang pertanyaannya itu kurang bisa dipahami, ya pura-pura Dicerna ya. pinter aja. Ada, Bu, satu kali di satu pulau, dia baru ditanya, sudah bilang begini, saya maaf Bu, saya sudah lama tidak praktek makeup, saya sudah lama tidak membaca tentang makeup. Aduh, Ya jelas selesai itu itu. tidak kompeten. Jadi seorang asesor menjadi salah besar kalau menguji orang yang tidak kompeten. Begitu. Bukan Jadi pesertanya yang salah, tapi asesor yang menjadi salah besar. Karena baik. sudah tahu dia tidak bisa, tidak boleh diuji. Gitu. Berarti Baru pada sekali saat- itu, Bu. Gitu ya Pak. Sekali Tapi itu. yang lain ya. aman. Yang ya? lain aman, 1.000 lebih aman. Oke, berarti nanti peserta harus bawa model ya Pak ya? Untuk hari Menyiapkan kedua model, membawa hari kedua. model, membawa alat praktek, membawa alat tulis juga karena Alat ada makeup sendiri tes juga, Pak, tertulis, ya? alat makeup betul. Betul. Lengkap selengkap-lengkapnya Oke. dalam keadaan bersih, kalau bisa steril. Baik. Termasuk penilaian Oke. sterilnya. Tapi itu bersih sebelum itu. hari H sudah diinfo semua. Sudah kebutuhan. diinfokan dan sudah ada demonya juga, bagaimana persiapan alat, persiapan diri sendiri, persiapan pelanggan. Oke. Jadi betul-betul situasi yang ada di dalam galeri kita, situasi yang ada di dalam ruang kerja kita dipraktekkan di hari kedua Oke. Siap. dengan arahan di hari pertama. Kayaknya kebayang seru banget itu ya Pak ya. Bu Lili sudah pernah mengalaminya. Iya, alhamdulillah waktu itu ya. Nah, itu Bersama dengan pentingnya Pak sertifikat. Ajit, ya. Bu Lili pernah bekerja di luar negeri. Apa penting itu sertifikat, Bu? Ya, saya justru punya pengalaman begini Pak. Saya dapat ini buat teman-teman ya. Ini pengalaman pribadi kita nih dapat project Pak dari Di luar negeri? di Indonesia. Oh, di Tapi yang Indonesia. memberi project itu orang Orang Singapura. asing. Oh, Orang iya, iya. asing. Jadi mereka kasih brief lalu pekerjaan berjalan. Cuma Betul. satu yang mereka nggak infokan bahwa pekerja itu ternyata harus punya sertifikasi Sertifikat Pak. Jadi profesi. iya, dan begitu kita tahu kita terkaget-kaget bahwa aduh ini saya mesti cari di mana nih pekerja yang punya sertifikat Betul, betul. resmi gitu, dan itu sempat kita ada kesulitan Pak. Berarti gambarannya seperti itulah ya Betul, Pak ya, betul. bahwa pentingnya kita punya, jadi suatu Iya. saat kita siap untuk menerima pekerjaan dari manapun. Begitu ya Pak? Betul, betul. Dan memang itu diwajibkan walaupun tidak dipaksa
oleh Iya. seorang presiden, Bu, bukan Oh, oleh oke. lembaga atau institusi lain, Betul. oleh Presiden Dan Jokowi. seorang MUA bisa meletakkan bahwa dia sudah tersertifikasi begitu Pak. Mungkin kan kita punya Di belakang sosmed ya nama, Pak. iya. Kita punya sosmed, mungkin kita bisa Di publish di belakang situ nama, begitu ya. boleh, Bu Lili kan sudah ya. Jadi nanti ditulis Lili Setiawati, Setior ini Pak. Serini, Protes Serini, MUA Certified by BNSP. Kita sudah Oke. Certified by BNSP. Oke. Iya, jadi Bisa boleh, dipakai ya. walaupun bukan gelar sarjana, tapi predikat sebagai MUA by Certified by BNSP itu menjadi kebanggaan, Bu. Gitu. Tidak semua makeup artist memiliki dan boleh mencantumkan predikat itu. Iya. Hanya yang itulah. sudah sertifikat. Oke, jadi teman-teman juga mulai jelas nih Pak dapat Betul. gambaran. Dan sertifikatnya itu sendiri diperoleh kapan tuh Pak? Jadi semenjak dia mengikuti uji. Setelah selesai Ah, sertifikasi, ya saya tidak menjanjikan terlalu cepat, ya kurang lebih 2 bulan Bu bisa diterima, ya. Karena yang ujian itu memang banyak Bareng sekali, kali ya, Pak, ya. bukan saja makeup artist, sekarang udah tambah barber, sudah tambah lagi yang lain, tambah yang lain, termasuk refleksi, Oke. termasuk spa, Hmm. tata kecantikan rambut, tata kecantikan kulit, Kulit perawatan juga, dan iya. sebagainya. Jadi banyak sekali karena ini memang dihimbau oleh pemerintah untuk sertifikasi untuk setiap profesi apapun. Oke, berarti bukan sertifikat yang langsung dibawa pulang seperti kita Betul. mengikuti workshop gitu ya Pak ya. Betul. Untuk pelatihannya ada, Bu. Untuk Pelatihannya pelatihannya dapat mendapatkan langsung. sertifikat pelatihan. Hari itu juga. Hari itu. Oke. Karena tanpa sertifikat pelatihan itu, LSP BNSP tidak bisa menerima. Oke. Boleh Anda membawa satu portofolio setebal bantal, tapi tidak dianggap, Bu. Oke. Yang dianggapnya itu yang fokus di hari pertama dan itu diserahkan sebagai persyaratan utama. Baik, tapi yang sekitar 2-3 bulan tadi itu adalah Itu sertifikat sertifikat dari dari BNSP-nya langsung. sertifikasi dari BNSP. Oh, oke, memang butuh waktu itu ya Betul. Pak Jadi ya. sertifikat pelatihan menjadi syarat untuk sertifikasi profesi. Oke, boleh tahu boleh di-chat nih Pak, range Iya. biaya sebenarnya berapa sih untuk mengikuti kegiatan itu? Biaya tergantung di luar Jawa atau di dalam Jawa atau hotelnya di mana Bu venue-nya. Oke. Kalau di luar Jawa saya sering di Kalimantan Timur, di Sumatera Utara, itu 2,5 juta. Oke. Ya kisaran seperti itu Bu. Kurang Tapi lebih lah kembali ya, Pak. venue-nya mahal atau murah, Oke. itu bisa naik turun. Kalau di Pulau Jawa khususnya Jakarta, ya jangan lebih-lebih dari 2 juta lah sudah bisa tercover. Gitu ya Pak. Iya. Jadi sudah Dengan kelas termasuk hotel Bu. ya sudah termasuk pengadaan penguji gitu ya, Iya. Pak, pelatih, Iya, bahkan betul. narasumber untuk Narasumber. demonya sendiri ya Pak. Betul. Begitu. Baik. Semua berkas-berkas pelatihan siap. sudah diperoleh. Baik. Ini di akhir obrolan kita Pak, Ya, mungkin Bu. ada sedikit yang mau disampaikan lagi sebagai penutup? Iya, untuk penutup ya saya tidak menutup kemungkinan ada makeup artis yang masih junior, yang baru belajar, jangan kecil hati, boleh ikut karena ada pelatihan dulu. Karena yang paling penting persyaratannya itu sudah bisa merias wajah. Oke. Tidak berarti harus pengalaman 10 tahun, 3 tahun atau 4 Oh, nggak tahun. perlu ya Pak. Yang penting dia sudah mampu melakukan rias wajah dengan baik. Benarnya nanti di pelatihan itu. Betul, oke, setuju. Kayaknya kita siap. Gitu, Bu. Ini teman-teman juga antusiasnya cukup tinggi sih Pak, Betul, begitu kita betul. adakan sosialisasi dan Iya. beruntungnya hari ini Pak sendiri bisa menyampaikan langsung ya ke kita semua. Iya. Jadi sepertinya cukup, Bapak udah cukup banyak. Baik. Mudah-mudahan memberi inspirasi juga buat teman-teman Amin. kita ya. Sampai ketemu lagi ya Pak, Ya. nanti di kelas-kelas kita berikutnya. Terima kasih, Bu. banyak. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten kita lainnya dan jangan lupa follow terus channel kita bersama MUA Community dan para narasumber. Thank you, happy makeup!